Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7 untuk yang mengajar dengan saya, Ibu Ranila. Kita akan membahas mengenai pembiayaan jangka pendek. Jadi kalau sebelumnya atau materi sebelumnya kita membahas tentang piutang kredit. Nah, ini sekarang kita membahas untuk dari sisi hutang ya. Jadi kalau kita beli barang kemudian kita meminta jangka waktu, maka ini disebut dengan pembiayaan jangka pendek. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjaga likuiditas perusahaan. Jadi, saya pernah bilang bahwa ketika kita melakukan penjualan secara kredit, artinya kita juga harus membeli pembelian barang dagang secara kredit juga. Kenapa? Ini untuk menjaga likuiditas perusahaan agar cash flow-nya tidak bermasalah gitu ya. Jadi aliran dana kita kan, dapat dari customer waktu kita jual ini, ada temponya ya, ada jangka waktunya. Nah, ketika kita, mau beli barang, kita berharap juga kita juga diberikan jangka waktu. Kenapa? Karena tadi, penerimaan yang kita terima juga tidak langsung secara cash, gitu. Nah, ini, hubungannya ke sana, gitu ya. Perencanaan keuangan jangka pendek ini dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berhubungan dengan modal kerja. Ya, working capital. Dalam pendanaan jangka pendek dikenal pendanaan bersifat spontan dan tidak spontan. Spontan artinya pendanaan dilakukan untuk hal-hal yang bersifat jangka waktu yang singkat dan harus dipenuhi serta tidak terlalu banyak persyaratan. Misalnya apa? Misalnya adalah hutang dagang. Kemudian kalau tidak spontan itu seperti kredit atau pinjaman perbankan dan commercial paper. Jadi pinjaman bank memerlukan jaminan tertentu, sementara CP atau commercial papers ini tidak memerlukan jaminan kecuali nama baik ataupun reputasi. Nah, kemudian pendanaan jangka pendek di samping untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, ini juga bisa digunakan untuk membiayai perusahaan atau operasi perusahaan, seperti membayar kewajiban, kemudian mendanai sebagai perkembangan aktivitas perusahaan. Tapi sebaiknya yang namanya pendanaan atau pinjaman jangka pendek ini tidak digunakan untuk membiayai, gaji atau operasional perusahaan secara terus-menerus. Kenapa? Karena walaupun pembiayaan jangka pendek, ini ada bunganya, ada bunga yang dihasilkan. Jadi kalau perusahaan terus-menerus menggunakan, hutang untuk membiayai operasionalnya, maka perusahaan ini, likuiditasnya kurang baik karena tidak bisa membiayai perusahaan dengan dana yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian pendanaan jangka pendek ini erat kaitannya dengan pembiayaan pada aktiva lancar. Dengan cara yang pertama ada pendekatan konservatif, kemudian ada pendekatan moderat dan pendekatan agresif. Pendekatan konservatif ini perusahaan lebih bersifat hati-hati. Jadi kebijakannya dia lebih bersifat hati-hati dalam memenuhi kebutuhan penggunaan untuk fixed asset. Jadi lebih kita lebih, senang atau perusahaan lebih senang untuk menggunakan dana sendiri dibanding dengan hutang. Itu untuk yang pendekatan konservatif. Kemudian kalau moderat ini, dia untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk fixed asset dan semua kebutuhan permanen. Pendanaan jangka pendek dibiayai dengan modal atau ekuitas ya, dana sendiri. Nah, kalau untuk kebutuhan dana yang temporary atau, musiman gitu ya, bukan rutinitas, ini baru boleh menggunakan jangka pendek, hutang jangka pendek. Jadi kalau moderat nih separuh-separuh, dia mau nih pakai hutang tapi, untuk fixed asset dia nggak mau pakai hutang, dia maunya pakai ekuitas perusahaan. Kalau, untuk membiayai, kebutuhan yang temporary atau musiman baru perusahaan ini menggunakan, hutang jangka pendek. Nah, kalau agresif ini kebutuhan pendanaan untuk fixed asset dan permanen ini dibiayai oleh modal dan ekuitas ditambah pinjaman jangka panjang. Sebagian lagi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan permanen ini didanai oleh pinjaman jangka pendek. Jadi kalau di dalam pendekatan agresif ini semua kebutuhan perusahaan baik yang bersifat jangka panjang, jangka pendek, ini perusahaan ini cenderung menggunakan hutang, gitu ya. Untuk aktivanya dia pakai hutang jangka panjang, untuk kebutuhan operasionalnya atau yang musiman atau yang temporary dia menggunakan hutang jangka pendek. Ya, jadi kalau konservatif dia lebih cenderung menggunakan dana sendiri gitu ya atau ekuitas, kalau moderat ini separuh-separuh gitu kalau dia buat yang kebutuhan permanen dia pakai modal sendiri, tapi kalau yang
musiman dia bisa pakai hutang jangka pendek. Kalau agresif ini baik pendanaan jangka panjang, kemudian untuk asetnya, untuk musiman dia lebih menyukai semua dananya sumbernya dari hutang. Ini ya, ada beberapa jenis sumber pendanaan jangka pendek, nanti boleh dibaca secara lengkap gitu ya. Ada kredit perdagangan, ada beban yang masih harus dibayar, ada kredit pasar uang, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada juga pinjaman jangka pendek, ada wesel, ada anjak piutang atau factoring ya. Ini anjak piutang dengan cara menggadaikan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Jadi kalau anjak piutang itu gini, kita perusahaan itu punya penjualan secara kredit. Kan ada kontraknya tuh ya, ada invoice-nya lah ya, invoice secara kredit. Nah, invoice itu atau kontrak kepada customer itu dijadikan jaminan kepada anjak piutang, perusahaan anjak piutang untuk perusahaan ini mendapatkan pinjaman. Itu namanya anjak piutang. Jadi jaminannya ini adalah piutang kepada customer, penjualan secara kredit. Gitu. Ya, itu namanya anjak piutang. Kemudian pertimbangan dalam memilih pendanaan jangka pendek, yang pertama adalah faktor biaya dana yang menjadi beban. Jadi waktu kita pinjam, itu kan ada bunga, kemudian ada biaya provisi, ada biaya lain-lain. Nah, ini kita harus lihat berapakah biaya yang harus kita tanggung atau kita jadikan beban ketika kita memperoleh dana tersebut. Kemudian persyaratannya apa yang harus dipenuhi. Kemudian jangka waktu pengembalian, kemudian fleksibilitas waktu dan jumlah. Kemudian jaminannya bagaimana dan ketersediaan dananya bagaimana. Ya. Nah, di sini untuk jenis tadi ya jenis pembiayaan jangka pendek sendiri ada kredit perdagangan. Ini biasanya jangka waktunya 30 sampai 60 hari. Tuh, kemudian tidak mengambil dapat menghemat penggunaan uang tunai. Kemudian ini biasanya namanya kredit perdagangan itu merupakan sumber dana spontan yang mempertimbangkan tidak mengambil kredit diskonto kas yang ditawarkan tetapi membayar pada akhir periode. Jadi biasanya kalau kredit perdagangan itu kita bayarnya di akhir periode gitu ya. Misalnya kita mau beli barang dagang, katakanlah bahan baku gitu ya. Jangka waktunya adalah 1 bulan setelah pembelian. Nah, itu namanya kita membayar pada akhir periode. Jadi kalau 1 bulan kita bayarnya nanti. Kalau sekarang bulan September berarti kita bayarnya di akhir September. Ya. Kemudian, nah ini ada contoh ya. Ada contohnya, kita coba pelajari satu persatu untuk contoh soalnya. Ini nanti saya akan berikan tugas di kelas, tolong dikerjakan ya tugasnya. Nanti dikumpulkan pada assignment yang tersedia pada kelas masing-masing. Di leads gitu ya. Oke, di sini ada contoh, perusahaan memperoleh utang dagang 1 juta rupiah dengan syarat kredit 2/10 atau net 30. Artinya apa? Artinya pelanggan ini diberikan potongan pembayaran 2% ketika bisa melunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari. Ya. Kemudian jangka waktu N30 apa? Artinya adalah jatuh temponya adalah 30 hari. Kemudian, jika perusahaan tidak mengambil cash discount, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk tambahan sebanyak 20 hari. Artinya gimana? Artinya kalau dia nggak mau pakai opsi ya, opsi diskonnya tadi, dia bisa bayar nanti aja tapi nggak dapat diskon. Nah, gimana Bu? Bagusan mana? Ya tergantung ketersediaan kas kita. Kalau memang sudah punya uangnya, ya lebih baik dibayarkan. Karena kita bisa menghemat dari diskon tersebut. Tetapi kalau misalkan tidak ada uangnya dan uangnya ingin diputarkan lagi gitu ya ke profit yang lebih baik atau mau beli barang lain gitu yang bisa dapat untung lebih dari 2% karena potongannya kan cuma 2% nih ya. Nah, lebih bagus mana gitu? Apakah kita dapat uang, kita dapat potongan 2% atau kita tunda uang tersebut untuk kebutuhan lain selama 20 hari. Jadi kita dapat tambahan waktu 20 hari. Lebih bagus mana gitu ya? Kita harus hitung-hitung lagi. Kalau kita lebih bagus mana, kita dapat tambahan 20 hari atau dapat eh, potongan sebesar 2%. Nah, perhitungannya bagaimana untuk menghitung bunga? Ini adalah persen diskonto dibagi dengan 100% dikurang persen diskonto dikali 360 hari dibagi dengan tanggal pembayaran dikurang dengan periode diskon. Tadi ya untuk persentase diskonnya kan
20.000 gitu ya. Persen diskonto itu 20.000. Taunya dari mana 20.000? 2% dikali dengan 1 juta rupiah potongannya. Gitu, potongannya untuk apa nih? Untuk pembayaran, potongan pembayaran kan 2% tadi ya. Berarti 2% dikali dengan 1 juta hasilnya adalah 20.000. Kemudian 100%-nya dari pinjaman kita berapa? Kan pinjamannya adanya 1 juta ya. 1 juta dikurang dengan potongan diskontonya. Potongan diskonto apa tuh? Persentase diskonto itu potongan diskon ya. Diskonto itu diskon. Dikali dengan 360 hari dibagi dengan 30 hari adalah N-nya, jatuh temponya. Yang 10 hari adalah periode diskonnya tadi. Ya, kan kalau kita mau diskon tadi adalah kalau pembayarannya tidak lebih dari 10 hari. Jadi 30 dikurang 10. Hasilnya bunganya adalah 37,25% per tahun. Ya. Kemudian jika syarat pembayaran berubah jadi 2/10 jadi netnya 30. Ini lebih panjang ya. Kalau lebih panjang berarti kita akan menurun. Kenapa? Karena kita pun sebenarnya mendapatkan tambahan waktu gitu ya, tambahan waktu sebanyak 30 hari ke depan. Jadi sama ngitungnya gimana? Sama rumusnya dengan yang tadi sampai dapat hasilnya adalah bunganya 14,89%. Kemudian biaya pinjaman bank atau kredit. Ini ada tadi yang biaya-biaya ya. Kita sebelum kita melakukan pinjaman, tadi kan salah satunya adalah kita harus memperhatikan biaya-biaya yang timbul atas pinjaman yang akan kita terima. Nah, biayanya apa? Ada biaya bunga, biaya provisi, biaya materai, biaya administrasi. Kemudian ada yang diberikan nasabah kepada banknya, harga yang harus dibayar nasabah ini ada bunga biasa, bunga diskonto, pinjaman angsuran, pinjaman dengan saldo kompensasi. Kita coba hitung ya untuk bunga biasa atau regular interest. Ini biasanya kita peroleh jika kalau tadi tuh kita pinjamannya adalah hutang dagang tadi tuh ya, kita hutang dagang. Nah, kalau ini adalah kalau kita melakukan pinjaman jangka pendek kepada pihak bank misalnya ya. Nah, ini kalau pihak bank ada bunga yang harus kita bayar. Kalau hutang dagang itu tidak ada bunganya, tapi kalau kita melunasi sebelum jatuh tempo, biasanya ada potongan atau tadi diskon yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini ceritanya ada PTX itu memperoleh pinjaman sebesar 50 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun dan bunga 10% annuity ya, jadi persen annuity. Jadi artinya 10% per tahun. PA itu persen annuity itu adalah persen per tahun. Nah, besarnya bunga kan tadi 10%, pinjamannya 50 juta. Nah, berarti pada saat jatuh tempo dia harus bayar bunga senilai 5 juta rupiah. Ya, DP itu pembayaran langsung ya. Jadi bunga yang dibayar saat jatuh tempo adalah itu nominal berapa ya? Kalau mau tahu bunganya, berarti bunganya tadi rupiahnya ada 5 juta, jumlah pinjaman 50 juta. Jadi hasilnya adalah bunganya senilai 10%. Ya. Kemudian setelah itu, jika jangka waktu kurang dari 1 tahun, misalnya 90 hari, itu gimana? Maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Jadi kan tadi bunganya itu 1 tahun, ya. Jadi kalau misalkan kita sebelum 1 tahun, tapi kita sudah mau melunasi dari jangka waktu apa tadi dari bunga per tahunnya 10%, kita berarti harus menghitung bunga hariannya. Caranya gimana? Suku bunga dikali jumlah hari dikali dengan pinjaman. Suku bunga tahunannya kan tadi 10% ya, persen annuity-nya 10% atau 0,10 dibagi dengan 360 hari dikalikan dengan jumlah harinya. Jumlah harinya ini ceritanya adalah 90 hari. Dikalikan jumlah pinjamannya. Itu adalah 50 juta. Hasilnya adalah 1.250.000. Artinya gimana? Kalau kita bayar sebelum jangka waktu 1 tahun, tadi kan kalau 1 tahun kita bayar 5 juta nih. Nah, kalau kita bayarnya 90 hari, sudah bayar, berarti kita hanya bayar biaya bunga senilai 1.250.000. Gitu ya. Kemudian ada bunga diskonto atau diskon rate apabila bank melakukan pemotongan bunga di muka sehingga bunga efektif menjadi meningkat seperti contoh sebelumnya. Pinjaman 50 juta, jangka waktunya 1 tahun 10%. Nah, tadi kan diskontonya adalah 5 juta. Jadi dana yang dapat dimanfaatkan hanya berapa? 45 juta.
Artinya bunga efektif pinjaman diskonto itu adalah sebagai berikut. Kenapa kita ngitung bunga efektif? Ya, karena aslinya itu kita dapatnya itu bukan 50 juta, dapatnya itu kita cuma 45 juta. Kenapa? Karena 5 jutanya buat bayar pinjamannya. Jadi kita pengen tahu nih bunga efektifnya tuh 10%, pasti bukan 10%. Ya, caranya gimana? Kita mau ngitung bunga efektif pinjaman diskonto setelah didiskon gitu ya. Jadi bunga efektif pinjaman setelah diskonto atau pinjaman setelah kita potong bunga gitu ya, bunga persenannya. Caranya adalah bunga dibagi dengan jumlah pinjaman dikurang dengan bunga. Hasilnya berarti tadi berapa? 5 juta. 5 juta dibagi dengan 50 juta dikurang dengan 5 juta. Hasilnya adalah bunga efektifnya adalah 11%. Jadi jangan terkecoh bahwa bunga kita cuma 10%. Karena yang benar-benar terjadi, yang efektif di kita bayar yang kita, atas dana yang kita terima adalah 11,1%. Karena dana kita sebenarnya hanya diterima 45 juta rupiah. Ya. Nah, kalau dibalik berarti. Tapi jika perusahaan ingin pinjam uangnya 50 juta dengan diskonto 10%, berarti harusnya minjemnya berapa gitu ya. Kalau kita nggak mau dipotong jadi 45 juta tuh harusnya minjemnya berapa? Berarti caranya adalah nominal pinjaman dibagi dengan 1 dikurang tingkat diskontonya. Ya, berarti 50 juta dibagi dengan 90%. 1 dikurang 0,1. Ya, berarti hasilnya adalah 55.555 lah ya, 55 juta sekian ya. Nah, berarti bunga yang harus dibayar itu bukan 5 juta, tetapi 5.555 ribu 555 rupiah. Dengan suku bunga efektif adalah sama 11,1%. Ya, tadi untuk kita ngitung bunga efektif diskonto dan bunga pinjaman. Oke, sekarang ini contoh soal yang ketiga ya. Jadi di sini ada pinjaman angsuran atau installment loan jika pembayaran suatu pinjaman diangsur secara bulanan dalam waktu 1 tahun, sementara bunga dihitung berdasarkan saldo awal, sehingga secara otomatis suku bunga efektif akan lebih tinggi. Beda ya, kalau tadi kan saat jatuh tempo gitu ya per tahun persen annuity. Kalau ini bunganya ini kita hitung sebagai bunga angsuran, gitu ya. Hanya pada bulan pertama dan pada bulan terakhir menyelesaikan 11/12 bagian. Nah, contohnya misalnya kayak tadi nih, soal yang tadi pinjamannya 50 juta dan membayar bunga 5 juta. Untuk penggunaan dana separuhnya dari dana yang diterima karena rata-rata saldo terutang sepanjang tahun adalah 25 juta. Apabila bunga dibayar pada saat jatuh tempo, maka buku bunga efektif pinjaman yang dapat diangsur adalah sebagai berikut. Rumusnya apa? Berarti bunga dari rata-rata saldo pinjaman angsuran. Tadi kan bunganya 5 juta ya, dibagi dengan penggunaan dana separuhnya dari dana yang akan diterima. Jadi dana yang akan diterima itu adalah sepanjang tahun adalah 25 juta. Ini diketahui nggak Bu? Diketahui ya. Jadi di soal akan diketahui karena rata-rata saldo terutang sepanjang tahun adalah 25 juta rupiah. Jadi angsurannya 25 juta. Berarti saldo pinjaman angsurannya berapa? Itu adalah 20%. Tuh, ya. Jadi ini diketahui nih rata-rata saldo terutang sepanjang tahunnya. Gitu. Ya, jadi kalau mau lihat pinjaman secara angsurannya, kita lihat rata-rata saldo terutangnya berapa sepanjang tahun. Ini diketahui di dalam soal. Oke. Kemudian, tapi jika pinjaman diberikan dengan bunga yang dipungut dengan metode diskonto, maka kenapa metode diskonto? Ini adalah metode dengan bunga tadi ya, dengan ada dikurangi dengan bunga yang harus ditanggung tadi ya. Tapi jika dengan bunga yang dipungut dengan metode diskonto, maka suku bunga efektifnya adalah tadi yang saya bilang, kalau kita mau hitung suku bunga efektif, kita harus hitung dulu berapakah bunga yang harus kita bayar. Nah, bunga diskonto pinjaman angsuran itu 22.500.000. Dapatnya dari mana? Itu adalah tadi kan sepanjang tahun angsurannya 25 juta. Ya, kemudian ini masih lanjut dari soal yang sebelumnya ya.
tadi tuh tingkat diskonto atau tingkat bunganya adalah 10%. Kita bukan kalikan terhadap 50 juta lagi karena ini angsuran. Ya, tadi dengan rata-rata pinjamannya per tahun adalah 25 juta, kita kalikan 10% dari 25 juta. Kita harus keluarkan dana tersebut, pinjaman tersebut dikurangi dengan bunganya. Bunganya tadi 10%. Berarti 25 juta dikurang dengan 2.500.000. Hasilnya adalah 22.500.000. Maka bunga diskonto pinjaman angsuran adalah 22,2%. Jadi kalau sudah nanti di soal saat UTS ada soal diskonto, ya, ada kalimat diskonto, berarti kalian harus cari bunganya, tingkat diskonto atau tingkat bunganya itu harus dikurangi dulu. Baru kita bisa menghitung bunga efektifnya, ya, bunga realnya berapa. Hasilnya adalah 22,2%. Oke, kita lanjut ya. Untuk pinjaman soal yang keempat, pinjaman dengan saldo kompensasi, pinjaman dengan menggunakan saldo kompensasi yang diharuskan bank cenderung akan menaikkan suku bunga efektif seperti bunga diskonto. Jumlah dana yang dipinjamkan jadi lebih tinggi karena adanya saldo yang ditinggal di bank, sehingga bunga efektif pun akan lebih tinggi. Jadi kalau ada saldo kompensasi itu ibaratnya kita minjem uang, tapi harus ada saldonya yang diendapkan. Ya, saldo yang dikompensasikan. Dari contoh sebelumnya, pinjamannya 50 juta dengan bunga setahun adalah 10%. Ya, tapi ini kalau dengan metode saldo kompensasi pinjamannya, ini ada disyaratkan bahwa harus ada 20% yang dari total pinjaman yang menjadi saldo kompensasi. Walaupun perusahaan hanya butuh 50 juta, tapi perusahaan itu tetap harus meminjam sebesar 62.500.000. Kenapa? Karena harus ditambahi dengan saldo kompensasinya. Ya, tadi syarat kompensasinya yaitu 20%. Caranya gimana? 50 juta dibagi dengan 1 dikurang dengan 20% atau 0,20. Hasilnya berarti 62.500.000 rupiah. Jadi kita hitung lagi nih, kalau ada saldo kompensasinya pasti bunganya akan lebih tinggi karena pinjaman kita bertambah, ya, naik gitu ya. Dana yang dinikmati cuma 50 juta, tapi 12,5-nya sebagai dana kompensasi. Jadi bunga efektifnya kita lihat, bunga dibagi dengan jumlah pinjaman. Bunganya udah bukan 5 juta lagi, tapi 6.250.000. Berarti bunga kita menjadi 12,5%. Ini belum dihitung suku bunga diskontonya, ya. Oke. Atau dapat dihitung dengan saldo bunga pinjaman 10% dibagi dengan 1 kurang persentase saldo kompensasi. Ini hasilnya sama ya. Oke, jadi 12,5% jika ada saldo kompensasinya. Kemudian, ini kita tadi yang saya bilang, yang kalau dengar kata diskonto dan efektif, tadi suku bunga efektif, diskonto berarti SBED gitu ya. Suku bunga efektifnya itu rumusnya apa? Itu saldo bunga pinjaman dibagi dengan 1 dikurang proporsi saldo kompensasi dikurang dengan suku bunga. Ini pasti lebih naik lagi. Karena sesungguhnya kita nggak nerima 50 juta tadi ya, seperti tadi. Jadi tetap dikurangi dengan kompensasinya tadi 20% dikurangin lagi dengan bunganya. Jadi bunga yang efektif dibayarkan itu adalah 14,3%. Atau berarti keadaan seperti ini berarti jumlahnya kalau dia benar-benar ingin meminjam 50 juta untuk kebutuhan dana perusahaannya, artinya dia harus minjam ke banknya bukan 50 juta, bukan 62.500.000, tetapi 71.428.000. Kenapa? Karena tadi dia harus bayar saldo kompensasi, terus dia harus bayar bunganya, ya. Nah, itu setelah dihitung kita harus tahu kalau keadaan kayak gini berarti perusahaan kan butuhnya 50 juta, nggak mau dikurang-kurangin. Berarti minjemnya bukan 50 juta, tapi 71.428.000. Caranya gimana? Nominal pinjaman yang diinginkan perusahaan dibagi dengan 1 dikurang dengan saldo kompensasi dikurang lagi dengan bunga, ya. Jadi dari sini kesimpulannya adalah suku bunga efektifnya adalah sebesar 14,3% untuk yang kompensasi, untuk pinjaman kompensasi ya dengan metode kompensasi. Kemudian nominal yang dibutuhkan untuk pinjaman itu adalah 71 juta. Ya, jadi bukan 50 juta, bukan bunganya 10%. Oke. Ini realnya gitu yang efektifnya seperti ini. Oke, itu untuk tadi sampai dengan saldo keempat, contoh soal keempat. Sekarang kita
ada soal kasus lagi nih ya. Di sini ada dan penyelesaiannya ya. Di sini ada seorang staf muda yang baru bekerja di bagian keuangan. Ditugasi untuk memilih salah satu pemasok yang paling ringan syarat kreditnya. Yang mana nih ya? Jadi ada vendor gitu atau pemasok yang jual barangnya ke kantor kita atau ke perusahaan kita dengan beberapa nama pemasoknya ini dan syarat kredit seperti berikut. Berdasarkan data tersebut, perusahaan mana yang sebaiknya dipilih gitu ya. Pertama, kita hitung bunganya. Ya, kalau tadi sudah ada tuh rumusnya. Ya, berapa sebenarnya real bunga yang kita terima. Ini kita jumlahkan satu persatu. Jadi dari rumus yang tadi kita bisa tahu bahwa yang paling rendah gitu ya syaratnya berdasarkan pinjaman tadi dari pemasok ini hutang dagang ya, bukan hutang bank ya. Itu adalah di Muara Baru. Kenapa Muara Baru ternyata memberikan bunga hanya 29,39%, bukan memberikan bunga ya. Jadi syaratnya gitu ya. Untuk syarat kreditnya itu kita hanya bayar sebesar bunganya itu cuma 29,39%. Ya, karena lebih rendah. Jadi kita pilih Muara Baru. Kemudian di sini ada sebuah perusahaan memperoleh pinjaman jangka pendek dari Bank Cendrawasih sebesar 380 juta. Ini minjamnya kemana? Ke bank. Kalau tadi adalah hutang dagang, kalau ini kita pinjam ke bank. Nah, yang ditanya apa? Bunga efektifnya. Hati-hati ya. Yang ditanya adalah bunga efektifnya, BEPD-nya. Ya, oke. Ini ada bunga dibagi dengan jumlah pinjaman dikurang bunga. Ya, bunga pinjamannya berapa? 11,5%. Oke. Ini ya 11,5%. Tapi ini bukan bunga efektif. Kita belum menghitung bunga efektifnya. Ternyata BEPD-nya setelah dihitung adalah 12,99%. Nah, kalau perusahaan membutuhkan dana 380 juta, sesungguhnya dia harus pinjam berapa? Supaya dia dapat full di luar bunga, dia harus pinjam sebesar 429.378.531. Sehingga bunga yang dibayar kalau dia mau pinjam sebesar 429 juta, itu adalah 49.378.000 gitu ya. Jadi ya bunganya naik lagi karena memang kan nominal pinjamannya jadi jadi apa namanya jadi nambah gitu ya. Jadi 380 juta nggak mau dibayarin bunga, dia benar-benar mau efektif 380 juta yang diterima untuk sebagai pinjamannya. Tuh. Nah, kalau ini kan kalau udah dikurang berarti dia pengen pinjam 380 untuk bayar bunga 43 juta, dia cuma dapat dana padahal butuh perusahaannya 380 juta, tapi diterima cuma 336. Tapi kalau perusahaan tersebut maunya 380 juta, maka dia harus meminjam sebesar 429 juta dan membayarkan bunga sebesar 49.378.000. Ya. Dengan suku bunga efektif seperti tadi 49 juta dan pinjaman 380 juta, maka bunga efektifnya adalah 12,99%. Itu dengan pihak bank yang tidak mensyaratkan kompensasi. Bagaimana yang mensyaratkan kompensasi? Berarti seperti tadi kita harus kurangi lagi dengan kompensasinya yaitu 10%. Sehingga 422 juta hasilnya pinjamannya ya. Kompensasi apa? Saldo yang harus dipenuhi. Nilai yang harus diberikan. Ada yang mensyaratkan seperti itu. Jadi ada kompensasinya nih udah bayar bunga, kemudian harus bayar saldo kompensasi 10 juta. Ya 10%-nya lagi. Itu ya ke bank. Tuh, itu ada syaratnya. Oke. Nah, ini berarti ternyata setelah ada saldo kompensasi bunganya jadi bunga efektifnya naik lagi jadi sebesar 12,77%. Gitu. Ya. Oke, untuk materinya pinjaman jangka pendek sekian. Nanti kita di kelas ketemu. Jadi tolong disimak dulu videonya. Kalau nggak disimak, nggak tahu akan nanya apa. Ya, jadi ini disimak dulu videonya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kelas pertanyaannya karena ini akan keluar di UTS. Ya, jadi nanti sampai di kelas kalian boleh tanya kalau ada yang tidak paham gitu. Kemudian nanti saya memberikan tugas untuk soalnya untuk dikerjakan masing-masing individu ya. Setelah itu nanti bisa kalian kumpulkan di assignment. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.